Pemerintah telah meluncurkan berbagai stimulus agar perekonomian menggeliat di tengah pandemi. Vitamin terbaru pemerintah agar selamat dari resesi ekonomi adalah perpanjangan bantuan sosial, serta bantuan kepada karyawan swasta yang gajinya di bawah 5 juta rupiah per bulan. Tim Liputan, Kompas TV. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2020 sebesar minus 5,32%. Presiden Joko Widodo mengatakan sektor pariwisata dan penerbangan paling terdampak pertumbuhan ekonomi yang minus tersebut. Apa yang harus dilakukan agar kejatuhan ini tidak terlalu dalam dan tidak berlangsung lama? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo. Selamat malam Pak Justinus. Selamat malam Mbak Sofi. Ada juga ekonom senior Indef dan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Selamat malam Pak Derajat. Selamat malam Mbak Sofi. Saya ke Pak Justinus dulu ya. Pak Derajat ya Pak Justinus. Jadi ini kita semua tahu ini pandemi, tapi secara spesifik apa saja yang sebenarnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai minus lebih dari 5%? Ya, kalau kita lihat hampir semua faktor pembentuk PDB kita kan turun. Misalnya konsumsi rumah tangga turun sampai minus 5,5%. Padahal ini yang paling diandalkan selama ini. Lalu government spending juga turun minus 6,9%. Dan investasi juga turun minus 8,6%. Artinya memang COVID ini membuat ekonomi lumpuh, aktivitas terhenti, sehingga sektor-sektor yang biasanya menjadi andalan pertumbuhan ekonomi juga terdampak. Ini kelihatan dari dua sektor unggulan, yaitu transportasi pergudangan dan makanan minuman. Betul-betul memang ini dampak COVID. Lalu yang kedua dari sisi belanja pemerintah memang di kuartal 2 belum cukup efektif karena masih fokus di realokasi anggaran, refocusing, dan penyelesaian postur anggaran pasca Perpu. Ya. Tapi begini, ini kan kita belum bisa sebut ini sebagai resesi penuh karena baru 1 triwulan ya, di triwulan kedua tahun 2020. Intinya adalah bagaimana supaya nanti triwulan ketiga tahun 2020 tidak semakin dalam lagi. Nah, apa kira-kira yang saat ini akan dilakukan oleh pemerintah supaya kita tidak semakin terpuruk, jadi benar-benar resmi resesi begitu? Baik, yang pertama tentu prioritas pada penanganan dampak kesehatan dari COVID. Maka ada Satgas yang diperkuat dengan alokasi anggaran, kekuatan yang lebih besar, sehingga penanganan COVID lebih efektif. Itu prasyarat atau syarat mutlak bagi pemulihan ekonomi. Yang kedua, secara regulasi sudah selesai, APBN ini dikaitkan dengan stimulus fiskal, dan sekarang tinggal implementasi. Sejak Juli sudah implementasi dan ketepatan sudah bisa kita lihat, belanja pemerintah juga sudah efektif, dari belanja-belanja yang ada, kelihatan ada peningkatan. Yang ketiga, stimulus yang ditambah, baik bansos yang ada, ditambah besarannya, dan ditambah ada insentif baru misalnya untuk UKM, ada bonus produktif, dan yang terakhir untuk pekerja dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Pak Derajat, catatan Anda dong atas kondisi perekonomian saat ini? Mungkin catatan pertama himbauan dulu ya. Saya tulis juga di Kompas itu, Pak Menteri, Pak Menko, kemudian Gubernur BI, terus bosnya Mas Justinus ya, Bu Menkyu, tolong kalau bisa agak irit untuk bicara prediksi ya, karena selang prediksinya itu terlalu lebar ya, 3,1 sampai 5,1 dan meleset semua, sering berubah-ubah. Itu jadi membingungkan bagi para pelaku usaha. Jadi sebaiknya agak betul-betul irit ya, apalagi sampai Presiden juga mengutip angka saya lupa 4,3 atau berapa kalau nggak salah itu, dan kemudian meleset semuanya gitu. Jadi ini ini sekedar saran saja, karena kalau kita lihat Alan Greenspan itu sangat irit sekali bicara, karena apa yang dia ucapkan itu akan menjadi acuan bagi pelaku usaha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ingin lebih menekankan tolong betul-betul kita maksimalkan penanganan pandeminya. Jadi jangan kita terlalu terobsesi dengan ekonomi, ya. Pandemi terlupakan, ujungnya nanti ekonomi akan menyedot dana banyak, tapi tidak banyak efeknya. Dan ini bukan asumsi atau bukan dugaan. Ini berdasarkan studi-studi yang dilakukan oleh teman-teman
yang bekerja di The Fed, bekerja di MIT, para ekonom ini yang melakukan studi para ekonom, bukan dokter, bukan ahli kesehatan. Bekerja di The Fed, kemudian bekerja di MIT, di University of Cambridge, itu mereka studinya menunjukkan yang pertama, berdasarkan pengalaman pandemi flu tahun 1918, kota-kota di Amerika yang cepat melakukan public health measures, ya, melakukan langkah-langkah kesehatan masyarakat, itu ekonominya lebih cepat pulih, ekonominya cepat meningkat. Kemudian yang kedua, dari kajian hitung-hitungan terhadap input-output analisisnya Amerika, ya, itu kalau penanganan pandeminya itu gagal atau setengah-setengah, itu jatuhnya output, jatuhnya investasi, jatuhnya utilisasi dari kapasitas industri itu bisa 2 kali lipat dibandingkan kalau dia lakukan penanganan yang benar, ya. Nah, penanganan yang benar itu memang pada saat pertama ketika dilakukan, entah itu lockdown, entah itu PSBB, tapi dengan ada tambahan track and tracing dan tambahan penanganan public health yang betul-betul benar, itu memang akan membuat ekonomi drop dalam. Ya, tapi kemudian dia akan cepat bangkit. Reboundnya mereka cepat, akan lebih rebound, mempunyai V recovery huruf V, ya. Tapi kalau tidak, recovery-nya itu kayak huruf U nanti, dan ini panjang sekali di bottomnya. Itu buktinya juga ada sekarang. Cina, walaupun saya nggak suka memakai Cina karena dia pakai negara tirani, ya. Tapi Cina drop, lockdown sekali. Ekonominya drop tapi kemudian pulih, ya. Taiwan juga demikian, kasusnya bagus, dia ketika puncak lockdown dan sekarang itu turunnya dikit sekali. Baik. Juga demikian. Baik, tanggapan dari Pak Justinus akan disampaikan sesaat lagi, saudara. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam, segera kembali.